Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwah wa'lamu anna jannata inda liman ittaqullaha fahiya masyur wa matlab wa'budullaha mukhlisina lahuddin wa la tattabi'u ahwa'akum wa anfusakum wa syayatin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardh mu'addatul lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah atas limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang banyak bahkan tidak terhingga. Maka kita mulai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mentasarrufkannya sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan nikmat tersebut. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan itba'ut tabi'in seluruhnya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 bulan serangkai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu hadis Nabi mengatakan, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Bulan pertama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah bulan Rajab. Saking mulia dan dahsyatnya bulan Rajab, maka dikatakan bulan Rajab ini bulannya Allah. Lalu kenapa bulan Rajab dikatakan bulannya Allah? Hadirin yang mulia, di bulan Rajab ada kejadian yang menggemparkan dunia, peristiwa yang membuat heboh orang kafirin, orang musyrikin, orang-orang munafik, yaitu mukjizat Nabi terbesar kedua setelah Al-Quran, Isra wal Mi'raj. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi di bulan Rajab. Maka pantas dan layak kalau bulan Rajab dikatakan bulannya Allah. Kemudian yang kedua, wa sya'bana syahri, bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita berada di dalamnya adalah bulanku, kata Nabi. Lalu kenapa bulan Sya'ban dikatakan bulan Nabi? Karena di bulan Sya'ban ada peristiwa penerimaan catatan amal. Selama 1 tahun, amal perbuatan kita yang baik ataupun yang buruk yang dicatat oleh sekretarisnya Allah Subhanahu wa taala
malaikat kiramul katibin nanti di bulan Sya'ban, tepatnya pada malam nisfu Sya'ban, dibawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi sebuah tradisi yang dibenarkan oleh Islam, malam nisfu Sya'ban di masjid, musola, pesantren, madrasah, ataupun di tempat-tempat lain, di rumah-rumah kita, orang Islam biasa mengkhususkan malam itu dengan amaliyah. Hadirin yang mulia, perlu kita pahami bahwa membuat suatu amalan di dalam Islam tidak sekedar dikhususkan pada malam tertentu, pada minggu tertentu, pada bulan tertentu, atau tahun tertentu. Kita beramal tidak ada itu hari Jumat, bulan Ramadan, ataupun tahun tertentu. Semua sama. Menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan untuk kita di mana kita beramal di dalamnya. Namun hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nilai kepada setiap waktu. Dalam satu minggu ada hari Jumat yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Maka pada malam Jumat ataupun hari Jumat kita lebih memperhatikan untuk beramal disebabkan kemuliaan hari Jumat ataupun malam Jumat. Bukan di hari selain Jumat kita istirahat dari beramal. Tidak demikian. Kemudian juga pada malam nisfu Sya'ban, bukan artinya pada malam-malam yang lain kita tidak beramal. Namun demikian hadirin yang mulia, pada malam tersebut adalah malam di mana catatan amal kita selama 1 tahun ditutup. Dan kita berharap bahwa amalan kita yang terakhir dalam 1 tahun itu ditutup dengan kebaikan. Lalu apakah ada dalilnya? Tentu saja ada. Ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, maka Nabi katakan, aku lahir hari Senin, aku diutus hari Senin, aku hijrah hari Senin, maka aku puasa pada hari Senin. Dan kenapa Rasulullah SAW berpuasa juga pada hari Kamis? Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa setiap minggu amalan dibawa ke hadirat Allah pada hari Kamis sore. Dan Nabi SAW melaksanakan puasa pada hari itu disebabkan Nabi SAW ingin dan berharap catatan amal dalam 1 minggu itu diakhiri dengan puasa. Tidak berarti Nabi SAW tidak beramal di hari-hari yang lain. Tak bisa kita komentari bagaimana amal Nabi SAW dari seluruh hari, seluruh bulan, seluruh tahun dan sepanjang hidupnya. Tapi Nabi mencontohkan bahwa ada hari-hari tertentu, ada bulan-bulan tertentu, tahun-tahun tertentu yang tidak boleh kita lewatkan, bahkan harus kita perhatikan sedemikian rupa karena memiliki fadilah dan keutamaan tertentu. Begitupun juga dengan malam nisfu Sya'ban. Hadirin yang mulia, maka umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah biasa mengadakan majlis membaca suratul Yasin. Pertanyaannya, apakah boleh dengan surat yang lain? Tentu saja. Jangankan surat Yasin, satu Al-Quran dibaca berulang-ulang, silahkan. Bolak-balik Al-Quran kita baca, tamat kita baca lagi, tamat kita baca lagi, silahkan. Namun demikian, yang memudahkan kita dalam membacanya adalah suratul Yasin. Begitu hadirin. Maka
betapa umat Islam pada malam nisfu Sya'ban memperhatikan malam tersebut dengan berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Umpamanya dengan sedekah, dengan sholawat, membaca Al-Quran, dan amaliyah-amaliyah yang lain. Dan malam nisfu Sya'ban dan bulan Sya'ban disandarkan kepada Rasulullah SAW dalam makna bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang memiliki keutamaan yang tinggi, sebagaimana keutamaan Rasulullah SAW jika dibandingkan dengan Nabi dan Rasul yang lain. Kemudian yang ketiga, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, wa Ramadan syahri, bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan berada di dalamnya adalah bulan umatku, kata Nabi. Bulan Ramadan itu bulan kita, Pak. Syahrul ummati, bulan umatku. Lalu kenapa bulan Ramadan disandarkan kepada kita? Li'anal hasanati fihi mujtamiyatun. Karena seluruh kebaikan bermuara di bulan Ramadan. Dan seluruh kebaikan itu kita hajatkan, kita butuhkan. Apa saja yang dilakukan berupa kebaikan-kebaikan akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fadilah dan keutamaannya. Wa ta'atu maqbulatun, bahkan akan diterima oleh Allah. Setiap satu amal yang kita kerjakan dari amalan fardu, maka akan dibalas oleh Allah seolah-olah kita menjalankannya 70 kali di luar Ramadan. Dan apabila kita beramal dengan amalan sunat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran seolah-olah kita melaksanakan amalan yang fardu. Bahkan bulan Ramadan wal dzunubu maghfuratun, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis yang lain, setiap malam di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berseru, "Man dzalladzi yatlubuna fanatlubu." Siapa yang malam ini, kata Allah, mencariku, maksudnya mencari rahmat Allah, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah. Wa man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuh, dan barang siapa yang malam ini mencintaiku, kata Allah, maka aku pun akan mencintainya. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amalan-amalan yang dapat mendatangkan cinta Allah pada kita. Dan barang siapa yang, kata Allah, memintakan ampun kepada Allah, fanastaghfirullah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Hadirin yang mulia, maka betapa bulan Ramadan ini adalah bulan yang bertabur dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Oleh karena itu, hadirin yang mulia, kurang lebih 1 bulan lagi Ramadan akan datang menghampiri kita. Maka kita sambut Ramadan dengan sukacita, dengan riang gembira, dengan persiapan-persiapan sebagai bukti bahwa kita menyambutnya dengan senang hati. Nabi SAW bersabda, "Man fariha bi dhuhuri Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran." Barang siapa yang merasa senang, merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Dan bukti rasa senang bahagia kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita persiapkan zahir dan batin kita. Lahiriah kita, zahir kita, barangkali kita lebih memperhatikan makanan yang kita konsumsi lebih berkualitas supaya badan kita sehat, badan kita segar. Kemudian jaga kesehatan dengan lebih memperhatikan istirahat, dengan niat dan tujuan semata-mata agar nanti di bulan Ramadan kita dapat dengan senang melaksanakan puasa. Dan juga yang lain-lain, seperti hanya kita persiapkan pakaian, di mana kita melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya dengan
pakaian yang baik, pakaian yang bagus, pakaian yang rapi. Maka dengan mempersiapkan pakaian, makanan, kesehatan sebagai bentuk ungkapan rasa senang dan bahagia kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, insya Allah akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan menjadi sebab diselamatkannya dari api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bulan Rajab disandarkan kepada Allah. Salah satu makna yang terkandung dalam hadis tersebut, ulama katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan satu amalan yang paling utama, yang tidak ada amalan yang lebih utama dari itu, yang diwajibkan kepada manusia, kepada umat Islam, dan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala isrokan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mi'rajkan Nabi semata-mata untuk perintah melaksanakan sholat yang 5 waktu. Maka bulan Ramadan adalah bulan di mana kita perlu untuk senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita, zahir dan batin sholat kita perbaiki, kita koreksi. Semoga dengan kita merasa sholat kita perlu perbaikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki sholat kita, zahir sholat kita, batinnya sholat kita, termasuk khusyuknya. Sebab tidak mungkin kita akan mendapatkan nilai kehusuan yang bermutu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau awalnya tidak menjadi pemikiran kita terlebih dahulu. Kita merasa tenang, merasa tidak ada beban untuk sholat kita, maka sholat kita akan stagnan, tidak akan ada kemajuan setiap saat. Tapi ketika kita risau, apakah sampai saat ini sholat kita meningkat, apakah sholat kita sudah khusyuk, apakah sholat kita sudah wudu, maka apa yang menjadi kekurangannya akan kita koreksi dan akan kita perbaiki. Bulan Rajab adalah bulan yang tepat untuk kita perbaiki zahir dan batin sholat. Kemudian di bulan Sya'ban, karena disandarkan kepada Rasulullah SAW, maka perbanyak sholawat, perbanyak mengagungkan Rasulullah SAW dengan sholawat, dan kita mulai untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, dari mulai yang mudah, yang kecil, yang biasa sehari-hari kita lakukan. Insya Allah dengan demikian maka Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada kita sejauh mana kita perhatikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka nanti Rasulullah SAW juga akan memperhatikan kita, akan mengenal kita. Dan yang terakhir, bulan Ramadan sebentar lagi akan datang dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali kita syukuri, alhamdulillah tidak lama lagi Ramadan akan kita jelang, dan kita perlu tingkatkan doa kita semoga Ramadan memberikan semangat untuk beramal, peningkatan kita dalam beramal. Maka dimulai dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab, berkahi bulan Rajab kami ya Allah, berkahi bulan Sya'ban kami ya Allah, wa balighna Ramadan, dan sampaikan hidup kami di bulan Ramadan, wa hasil maqasidana bil khair, dan bukan cuma sekedar umur kita sampai di bulan Ramadan, tapi kebaikan bulan Ramadan juga kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan zahir dan batin, sehingga makna 3 bulan serangkai ini menjadi bulan yang mendatangkan barokah buat kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah
wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arhamna bika kama as'alana wa qaitana warhamna natakallafa qutna husnana fi mal mujidana. Allahumma barik lana fi rajaba wa barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa hasil maqasidana bil khair. Allahumma ya farijal ham ya kashifal gham mujibat da'watil mutarina rahmana dunya rahimal akhirah nas'aluka an tarhamana rahmatan min indika tu'mina bi rahmatin nasibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.